Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Rana Bidan, menemani prosesmu menjadi bidan yang lebih baik lagi. Baik, hari ini kita akan membahas soal-soal mengenai asuhan kebidanan ya. Soal-soal yang akan kita bahas ini merupakan hasil modifikasi dari beberapa FR yang sering muncul di ujian SKB, PPPK, dan UKOM. Sebelum bahas soal, yuk bisa kalian subscribe dulu dan like videonya, biar kalian tidak ketinggalan soal-soal hot lainnya ya. Yuk kita bahas soal nomor 1. Pertanyaannya, apakah diagnosa dari kasus tersebut? Soalnya apa? Bayi usia 15 bulan datang ke puskesmas dengan demam, muntah, dan kejang. Hasil pemeriksaan teraba ubun-ubun menonjol. Oke, kata kuncinya apa teman-teman? Dia ubun-ubun menonjol, demam, muntah, dan kejang. Nah, ini merupakan ciri-ciri yang khas ya teman-teman. Kalian pasti sudah bisa mengeliminasi jawaban yang salah. Apa pilihannya ya? A. Hidrosefalus, B. Ensefalitis, C. Meningitis, D. Trauma kepala, E. Tumor otak. Yang mana jawabannya teman-teman? Ya, yang C. Meningitis. Kenapa bukan hidrosefalus? Karena hidrosefalus di sini dia memang pembengkakan ya pada kepalanya. Jadi kepalanya memang besar begitu ya. Ini adanya peningkatan cairan di kepala. Jadi ubun-ubunnya itu menonjol, tapi dia juga lingkar kepalanya besar dan juga dia bukan disebabkan karena infeksi. Lalu untuk ensefalitis itu peradangan juga yang disebabkan infeksi virus atau bakteri, tapi terjadi di jaringan otaknya. Sedangkan kalau meningitis itu berada di selaput otak ya. Bedanya di ensefalitis itu dia tidak ada ubun-ubun menonjolnya. Gejalanya bisa demam, bisa sakit kepala, ataupun kejang. Kemudian trauma kepala itu cedera pada kepala yang dapat menyebabkan kerusakan otak. Nah, ciri-cirinya apa? Pusing juga ya, mual, muntah, dan gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan. Sedangkan tumor otak itu pertumbuhan sel abnormal ya. Sel abnormal, jadi tidak menyebabkan ubun-ubun menonjol. Jadi udah paham ya teman-teman kalau ciri-cirinya ubun-ubun menonjol dan kejang itu bisa kita langsung tembak di meningitis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaannya, pemeriksaan apa yang akan dilakukan oleh bidan? Ibu membawa bayi usia 3 hari datang ke puskesmas. Hasil anamnesis KU baik TTV dalam batas normal. Apakah yang A. SHK, B. Laboratorium, C. Anemia, D. Pemeriksaan antropometri, E. Screening pendengaran. Mana teman-teman yang tepat? Usianya 3 hari ya, ingat ya. Berarti SHK itu screening hipotiroid kongenital. Roid kongenital ya. Ini biasa dilakukan di 48 sampai 72 jam usia anaknya ya. Kalau laboratorium ini biasanya kan dilakukan jika keluhan seperti itu ya. Misalnya ada sakit demam kan ya. Kalau anemia sama untuk mengetahui kadar hemoglobin. Kemudian yang D pemeriksaan antropometri usia 3 hari dan E screening pendengaran. Kenapa bukan yang D teman-teman? Karena pemeriksaan antropometri ini memang memang diperiksa tapi bukan tujuan kedatangan pada saat usia ini. Jadi biasanya setiap kunjungan itu pasti dilakukan pemeriksaan antropometri. Tapi maksud soal di sini adalah pemeriksaan pada usia 3 hari. Jadi jawabannya yang A, SHK. Oke ya teman-teman, screening hipotiroid kongenital. Lanjut ke nomor 3. Berapa dosis yang disuntikan? Dosis apa? Bayi usia 1 jam dilakukan injeksi. Bidan mengatakan bahwa tujuan penyuntikan untuk mencegah perdarahan bayi baru lahir. Untuk mencegah perdarahan pada bayi baru lahir. Apa?
Injeksi vitamin K. Vitamin K ya teman-teman. Berapa dosisnya? Dosisnya yaitu 1 miligram. Jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut. Kita ke nomor 4. Pertanyaan diagnosa dari kasus tersebut. Bayi laki-laki lahir di rumah sakit 12 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa posisi uretra berada di dekat kepala penis. Nah, apakah A. mikropenis, B. fimosis, C. hipospadia, D. hidrokel, atau E. hemaprodit? Nah, kalau ini kata kuncinya teman-teman ya. Kalau mikropenis itu apa? Ukuran penisnya kecil ya. Ukuran penis kecil. Kalau fimosis apa? Penisnya itu tidak dapat ditarik ke belakang gitu. Kalau hipospadia itu lubang uretranya. Terus kalau hidrokel itu mengenai kondisi buah zakarnya itu ada cairan gitu sehingga bengkak. Nah, kemudian kalau hemaprodit itu merupakan kondisi di mana individu memiliki karakteristik kelamin pria dan wanita. Jadi dia tuh kelainan genetik, jadi dia bisa dua kelamin seperti itu ya. Pria dan wanita dan laki-laki, baik secara hormon ataupun genetiknya. Jadi kalau di soal membahas posisi uretra, berarti jawabannya yang hipospadia. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Pemeriksaan refleks apa yang dilakukan oleh bidan? Bidan melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir. Saat bayi diangkat, kedua tangan bayi seperti ingin memeluk. Pemeriksaan refleks apa yang dilakukan oleh bidan? A. Glabellar, B. Rutting, C. Grasping, D. Moro, E. Galan. Yang mana ya teman-teman? Yang A itu refleks glabellar, itu refleks mengedip ya, mengedip pada bayi, kedip. Jadi ketika kita tekan alisnya dia menutup mata, begitu ya. Lalu rooting itu efek mencari. Jadi ketika kita menaruh tangan kita keliling di area mulutnya, dia akan mencari tangan kita. Kemudian grasping itu refleks memegang. Yang D itu moro itu refleks kaget. Nah, terus untuk refleks galans itu adalah refleks punggungnya kita sentuh, dia akan membalikkan tubuh ke sisi yang disentuh, seperti itu ya. Refleks punggung. Jawabannya yang D. Jadi refleks moro ini dia kalau kita kagetkan dia akan kedua tangannya akan seperti memeluk. Oke teman-teman.